Penguatan Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Nanti akan teacher terangkan selengkapnya di YouTube kita ini ya. Anak-anak teacher harus menonton sampai selesai ya. Oke, penugasannya nanti akan teacher berikan setelah anak-anak teacher. Sebelum teacher mulai pembelajaran kita hari ini, teacher sapa dulu semua ya. Selamat pagi untuk anak-anak teacher semua. Semoga semua sehat-sehat ya. Oke, sekarang kita masih di tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dan pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah mendeskripsikan gambar dengan kata-kata yang tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, teacher mau menjelaskan dulu tentang arti mendeskripsikan. Mendeskripsikan artinya menjelaskan, memaparkan, atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Contoh, teacher mau kasih satu contoh, yaitu sebuah gambar alam. Boleh kita deskripsikan atau ceritakan dengan kata-kata kita sendiri. Contohnya, anak-anak teacher pernah pergi ke pantai. Nah, boleh anak teacher sendiri menceritakan atau menggambarkan atau mendeskripsikan pengalaman anak-anak teacher sewaktu di pantai. Boleh juga sewaktu ke kebun binatang. Boleh dideskripsikan atau digambarkan atau diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri pengalaman yang anak-anak teacher alami sewaktu di kebun binatang. Seperti itulah cara mendeskripsikan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah mendeskripsikan gambar dengan kata-kata. Nah, yang pertama, kita mengamati gambar dengan cermat. Dan yang kedua, kita menuliskan tentang isi gambar. Suatu gambar itu kita tuliskan dulu isinya apa. Dan yang ketiga, gunakan kata sesuai dengan peristiwa yang ada di gambar. Gunakan kata-katamu sendiri tetapi harus sesuai dengan peristiwa yang ada pada gambar tersebut. Setelah itu semua selesai, yang keempat, susun kalimat dengan benar. Kamu harus menyusun kalimatnya dengan benar, dengan rapi, sesuai dengan kata-kata yang tepat. Nah, di sini teacher mau kasih satu contoh, yaitu membuat suatu cerita. Sebuah gambar alam atau pemandangan yang sudah kita lihat boleh kita deskripsikan atau ceritakan dengan kata-kata kita sendiri, sesuai dengan pengalaman kita. Teacher yakin semua anak-anak teacher pernah jalan-jalan, pernah rekreasi. Dari rekreasi tersebut, pengalamannya, anak-anak teacher harus ingat kembali apa yang dialami, kemudian ceritakan kembali apa yang anak-anak teacher alami sewaktu rekreasi atau jalan-jalan. Mungkin sampai sini saja dulu materi kita tentang pembelajaran 6. Minggu depan kita akan masuk ke subtema 2. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di WA wali kelasnya masing-masing. Dan penugasannya juga akan dikirimkan oleh wali kelasnya masing-masing di WA grup masing-masing. Terima kasih. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo anak-anak teacher, kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6. Kita akan masuk ke pendalaman materi atau mengingat kembali pembelajaran-pembelajaran yang telah teacher jelaskan di hari-hari sebelumnya.
Di sini sudah teacher tampilkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang. Pengamalan sila pertama Pancasila adalah bersyukur. Bersyukur itu apa, teacher? Seperti yang sudah teacher jelaskan, bersyukur itu adalah ucapan terima kasih. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Tentu saja kita harus bersyukur karena kita masih diberi hidup dan kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap harinya. Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Teacher mau nanya apa saja anak-anak teacher? Seperti yang sudah teacher jelaskan juga, caranya ada dua. Yang pertama merawat tubuh, dan yang kedua itu adalah berdoa. Berdoa sudah menjadi hal yang wajib ya anak-anak teacher kita sebagai umat Kristiani. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak teacher, kita kembali lagi belajar matematika, pembelajaran 6, pendalaman materi. Oke, harap disimak baik-baik ya anak-anak teacher. Pembelajaran ini kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Langsung saja ke soal ya anak-anak teacher. Sebuah pabrik roti setiap harinya dapat memproduksi roti isi coklat sebanyak 2.550 buah dan roti isi keju sebanyak 2.140 buah. Berapakah total roti yang dibuat pabrik tersebut dalam satu hari? Oke, caranya masih sama, yaitu dengan bersusun pendek. Pertama-tama kita ketahui bahwa pabrik tersebut memiliki dua jenis roti. Yang pertama roti isi coklat sebanyak 2.550 dan roti isi keju 2.140. Anak-anak teacher harus meletakkan sesuai nilai tempatnya, harus sejajar ya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Oke, setelah itu dibuat garis dan dikasih simbol tambah. Sekarang dijumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 4, 9. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi roti yang dibuat pabrik tersebut dalam satu hari adalah 4.690. Mudah kan anak-anak teacher? Pengerjaannya sama, hanya bedanya di sini menggunakan soal cerita. Materi kita kali ini soal cerita. Oke. Demikian pembelajaran untuk hari ini ya anak-anak teacher. Sampai jumpa minggu depan dengan subtema 2 pembelajaran 1. Dan